proses melahirkan di Jepang gitu kan, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dokternya, bidannya kan mungkin teman sendiri atau tetangga sendiri. Nah di sini semua tenaga medisnya benar-benar orang lain gitu, dari negeri orang gitu. Jadi support dari suami itu kan perlu banget. Jadi begitu istri tahu berita itu, udah jadi stresnya itu makin nambah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang agakareba. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya di Iski Channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat kita pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Iski Channel. Kali ini udah tahu kan narasumber kita ini, yang paling sebelah kiri tuh silahkan cek di atas ini nih, nggak usah diperkenalkan diri ya. Nah di tengah saya ini namanya Mas Hudi, silahkan perkenalkan diri dulu. Hud, perkenalkan diri dulu deh. Aku grogi nih. Grogi baru pertama masuk ke channelnya Iski Channel. Ya, perkenalkan, nama saya Mas Hudi. Saya angkatan EPA 8. Saya dari Cirebon. Dari Terus Cirebon. Mas. Woi, Cirebon. Instagramnya ada di sini ya, di bawah sini. Silakan di follow teman-teman. Untuk yang narasumber kita yang sebelah kiri, Instagramnya juga ada di sebelah sini. Mana? Udah tahu belum kita mau bikin konten apa ini? Nah, teman-teman kalau belum tahu, ya kali ini kita akan bikin konten apa ya? Karena kita bapak-bapak semua, kita bikin konten istri hamil di Jepang gitu kan. Gimana? Siap nggak? Siap nggak? Siap nggak? Anak istri hamil di Jepang kapan? Istri hamil di Jepang alhamdulillah tahun 2019. 2019 berarti anak udah lahir. Alhamdulillah. Istri anak keberapa? Ini anak kedua. Istri kedua. Istri baru satu. Baru satu. Ini anak kedua dan insya Allah rencana mau lahir di Jepang. Bulan 7 ini. Bulan 7, Masya Allah. Bulan 7 ini? Ya. Bulan ini dong? Tinggal lahir ya? nunggu lahiran aja. Masya Allah, semoga sehat semuanya ya. Bikinnya di mana? Bikinnya nggak ditanya? Bikinnya di mana? Ya, itu mah urusan dapur lah. Yang itu? Antum Ji? Saya ditanya juga? Iya. Kalau aneh, istri juga sementara hamil 6 bulan, insya Allah bulan 10 melahirkan gitu. Wow. Di Jepang juga lahiran rencana. Iya, itu kan rahasia dapur. Made in Jepang semua. Made in Jepang, Masya Allah. Kita tanya-tanya dulu nih teman-teman ya. Untuk Mas Arif, gimana rasanya pertama kali ngedengar istri hamil gitu kan? Hamil ya. Mungkin ada kisah-kisahnya sebelum. Banyak kisah-kisahnya. Mungkin kita mau denger-denger gitu kan. Kisahnya kalau diceritain panjang. Jadi ini penantian panjang memang. Masya Allah. Jadi pertama kali dengar istri hamil ya antara bahagia dan khawatir gitu. Iya. Karena Khawatirnya kenapa? Khawatirnya karena pemeriksaan pertama masih belum kelihatan kantong janinnya itu di rahim gitu. Jadi masih masih dugaan gitu. Dan dugaannya itu bikin jantung deg-degan juga gitu kan. Hamil di luar kandungan gitu. Aduh, Bukan di luar nikah. hamil di luar nikah. Nikah udah 10 tahun, Bu. Oh, nikah udah 10 tahun dan Masya Allah baru Iya, sekarang ya baru dikasih kepercayaan. Masya Allah. jadi deg-deg kan. Tapi alhamdulillah hamil alami ya begitulah. Alhamdulillah. Sekarang sudah berapa bulan Hamilnya bukan? Kirain hamil lagi. udah melahirkan alhamdulillah bulan April tahun 2020 ya, bulan 2020. April tanggal 15. Masya Allah. Nama anaknya Nama anaknya kayak mirip ini,
apa namanya Travel. Pernah denger tuh Nih, saya. Ini ada dia di juga sini nih, punya ini travel di atas di sini sini nih. nih. Silakan cek travelnya ada di sini. Sekalian promosi lah. Kalau iklan Hut, gimana rasanya denger kan udah ini kan anak kedua tuh. Nah, Pertama kali denger istri hamil ini kan di Jepang ya. Beda kan kalau saat di Indonesia kan ada keluarga gitu kan. Pertama kali denger istri hamil gitu Di kan Jepang, di ya. Jepang gitu kan. Gimana rasanya? deg-deg ser. Deg-deg ser juga. Deg-degan sih, soalnya istri kan satu kendala di bahasanya. Bener. Belum Saya bisa. alamin itu. Belum bisa bahasa Jepangnya, Oh. jadi itu yang dikhawatirin ketika konsultasi sama dokter, ketika periksa kehamilan tiap bulannya itu. Nah itu, tapi seneng Iya, Masya Allah. Seneng ya? seneng pastinya. Iya. Kalau Kan- antum, Je? Iya, itu juga. Iya, kalau saya Penantian panjang apa penantian lumayan panjang? iya sebenarnya ini kan anak kedua juga. Nah, diprogramin itu setelah saat anak pertama itu umur 2 tahun, namun ya kadarullah ya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Terus ini 2019 pas setelah daftar umroh ya, umrohnya ini travelnya ada di sini. Sama ya yang ya daftar umroh itu deg-degnya itu langsung kok istri nggak gitu kan, nggak telat gitu kan, telat dicek terus positif, alhamdulillah. Nah, yang bikin khawatirnya ini kan kita mau berangkat Barengan ya? Iya, kok barengan gitu. Jangan sampai nanti karena hamil nggak jadi berangkat gitu kan. Karena udah bayar. Udah bayar semuanya gitu kan, tinggal kita berangkat aja gitu kan. Nah, itu deg-degnya terus ya sama tadi sama Kang Hudi ya. Istri juga kendalanya komunikasi ya, bahasanya juga yang kurang ya, jadi ya gitu. Apalagi tahun ini kan corona kan, Iya, apalagi tahun ini corona. jadi persalinannya nggak Iya. bisa didampingin. Nggak bisa gitu. Bisa didampingin, dan kalau ke periksa juga kan orangnya harus dibatasi. Iya, itu sih yang kemarin juga saya khawatirkan. Waktu pertama pergi periksa ke dokter gitu kan, masih saya temanin gitu, kedua ketiga kalinya kata dokter Di rumah aja, nggak usah ikut. nggak usah ikut suaminya gitu kan. Jadi ya sampai sekarang itu istri pergi periksa sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada kendala pakai telepon gitu kan. Telepon kalau istri nggak tahu bahasa Jepangnya di telepon. Jadi senseinya nelpon Dan ya. telepon gitu. Senseinya nelpon. Nah, itu. Kalau Ji gimana waktu melahirkan Ya pengalaman Iya. melahirkan di musim corona gini. Iya, musim corona gini. Iya ya. Kita kan pengen tahu nih info-infonya. Iya. Waduh, jadi Yang dekat kan antum. satu di rumah sakit itu kan sebetulnya yang bisa didampingin saat proses melahirkan. Awalnya ya. Iya, awalnya. Jadi rumah sakit itu bisa didampingin awalnya karena masih belum ada wabah corona kan saat 2019 waktu pemeriksaan itu. Terus bisa juga di record kan, di video pada waktu proses melahirkan. Saya pilihlah rumah sakit itu. Nah, kurang beberapa pekan melahirkan, dokternya langsung bilang, karena ini udah wabah coronanya udah semakin menyebar, nanti nggak boleh didampingin ya gitu. Kamu juga ngunjungin ke rumah sakit juga nggak boleh gitu. Jadi istri kamu harus sendiri nanti. Sendiri gitu. Ya saya sih nggak terlalu ini ya, karena memang istri bahasa Jepang udah bisa ya. bisa. Saya. Anak Cuman Eva kan juga. iya, cuman kan bukan masalah kendala bahasa komunikasi aja kan. Support dari suami itu kan penting banget kan. Apalagi proses melahirkan di Jepang gitu kan, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dokternya, bidannya kan mungkin teman sendiri atau tetangga sendiri. Nah, di sini semua tenaga medisnya benar-benar orang lain gitu, dari negeri orang gitu. Jadi support dari suami itu kan perlu banget. Jadi begitu istri tahu berita itu, udah
jadi stresnya itu makin nambah gitu. Rasa khawatirnya juga makin nambah. Tapi alhamdulillah di Jepang mulai dari tenaga medisnya sampai bidan dokternya itu semuanya udah tahu kondisinya seperti ini. Jadi mereka pengganti dari keluarga gitu, pengganti dari suami. Misalnya, jadi nge-support benar-benar ya. Nge-support. Dia udah bukan hanya sekedar tenaga medis saja, dia pengganti suami juga gitu. Misalnya nyeri pada waktu his gitu kan, mereka usuk-usuk massage di daerah punggung gitu kan. Kalau mau minta minum dikasih minum, diminumin, dikasih minum gitu. Ya pengganti suami, ya mau nggak mau memang harus seperti itu, daripada nanti suami mendampingin, kita kan nggak tahu ya, virus kita juga bawa juga kemungkinan itu ada gitu. Jadi supaya istri juga aman dan pasien-pasien yang lain juga aman, jadi kita dibatasin untuk berkunjung. Bukan dibatasi, hampir kita nggak dilarang ya, dilarang, udah bukan dibatasi, dilarang. Gitu. Gimana Hum? Ini kan itu kan waktu Ji, Kinkyu Jitaisen kayaknya. Iya. Dari Jepang ya, sama iya. PSBB-nya kalau di Indonesia ya. Nah sekarang kan ini PSBB Jepang kan udah dilonggarin tuh, udah boleh Ido gitu kan, udah boleh keluar gitu kan, udah boleh keluar. Gimana di rumah sakit rencana istri melahirkan? Rencana istri melahirkan di Rosai Biowin, dekat tempat kerja di sini Yokohama sih. Yes. Tapi walaupun di Jepang udah dibuka lockdownnya, tetap peraturan itu masih berlanjut. Karena sekarang kan tiap harinya yang terkena coronanya, infeksinya masih tetap meningkat. Nah seperti kayak yang Pak Haji Arif itu ngomong, masih tetap nggak boleh didampingin keluarga. Masih belum boleh? Masih belum boleh, itu udah ada informasinya. Terus mereka jalan satu-satunya yang nggak ngerti bahasa punya alat, jadi alat kayak handphone translator gitu, translator. Di situ ntar kita ngomong bahasa Indonesia, ada yang keluar bahasa Jepangnya. Ntar begitu perawatnya ngomong bahasa Jepang, yang keluar bahasa Indonesianya. Udah mantap. Canggih ya. Setidaknya kan bisa. Ya mereka bener-bener buat persiapannya, buat Gaikokujing terutama, mantep lah. Terus kemarin juga udah kayak praktek-praktek gitu, cara nyampeinnya. Dan saya juga nulisin sih kotoba yang kosakata ya. Nah, kosakata yang penting maksudnya ngajarin istri. Kayak mau ke toilet, saya mau minum, kayak gitu-gitu itu. Tinggal nunjukin. Tinggal kata bidan sananya juga, ya udah kamu tulis aja Indonesia, go sama bahasa Jepangnya, tinggal istri nanti tunjuk yang ini itu rencananya, tapi nggak tahu selanjutnya. Gimana? Ini bulan 10. Bulan 10. Mudah-mudahan ya. Bisa didampingin. Mudah-mudahan, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya corona juga udah pergi di muka bumi ini. Jadi semuanya udah kembali normal gitu. Amin. Masa new normal terus. Kembali normal. Kembali normal. Itu Ji bawa buku apa itu? Oh iya ini. Ya. Hampir sama sih seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan buku KMS ya. Buku KMS namanya. Kalau di Jepang tuh ada namanya Boshitecho. Nah, di sini Maternal and Children Health Handbook ya. Jadi setiap ibu hamil itu mendapatkan buku ini. Nah, di dalam buku ini juga ada kupon. Iya, kan? Ada kupon. Ini kuponnya kupon untuk pemeriksaan kehamilan. Ada 14 lembar kuponnya, dan kuponnya itu harganya beda-beda gitu. Ada yang 4.700 yen, ada yang sampai 10.000 lebih gitu. Dan kupon ini sangat membantu sekali. Benar-benar karena pemeriksaan kehamilan itu kan sebetulnya kan nggak termasuk asuransi. Ya. Jadi ini ada kupon untuk ibu hamil. Jadi ketika nanti misalnya habis 10.000 yen gitu, nanti pihak rumah sakitnya itu nyobekin yang kupon yang 4.700, jadi kita tinggal bayar sisanya. Kadang cuman
bayar sisa 1.000, 1.500 gitu kan. Ya tergantung pemeriksaannya sih, karena pemeriksaannya kan setiap setiap pemeriksaan kan beda-beda item-itemnya gitu. Ada 14 kupon. Nah, emang- di Jepang itu ada pemeriksaan kayak hamil pada bulan pertama itu harus dicek semua darah segala Iya, macam benar. buat ngetahuin kan Betul, ya. betul. Itu membutuhkan dana yang lumayan nih, tapi berhubung ada kupon ini kebantu. Terus pas terakhir udah 36 mingguan juga pemeriksaan lengkap kayak ronsen segala macam itu Iya. pakai kupon ini juga. Lumayan juga sih selisihnya. Iya. Jadi kupon ini kita kasih terus selisihnya nanti di Terus Iya, di sini selisih ada kita kupon gigi juga pemeriksaan Pemeriksaan gigi untuk ibu hamil. lengkap ya. hamil, Masya Allah, Pada saat lengkap. hamil dan setelah hamil juga ada pemeriksaan. Pemeriksaan selanjutnya. Dan di sini yang unik nih, mungkin Apa, Mas? saya nggak tahu ya kalau buku KMS di Indonesia seperti apa. Di sini itu misalnya ibu hamilnya tuh bekerja gitu. Di sini ada catatan juga gitu. Tapi pertanyaannya itu keren banget gitu. Jadi apa namanya? Ibu hamil belum karena baca memang semua istri gitu. saya juga nggak kerja sih sebetulnya. Jadi ini ada data record untuk ibu hamil yang bekerja misalnya ya, pekerjaannya itu seperti apa gitu kan, diisi di sini. Terus setiap bulan itu berapa jam bekerja, setiap pekan itu berapa jam bekerja gitu, itu ada. Terus dari rumah ke tempat kerja itu berapa menit gitu. Terus perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu gimana gitu kondisinya, misalnya kalau naik kereta kondisinya padat banget apa enggak, itu ada itu di sini. Segitu detailnya Detail ya? Detail buat ya. orang hamil. Terus nanti kira-kira cuti untuk melahirkan itu berapa bulan, berapa pekan sebelumnya gitu. Itu Ada kalau catatan. yang bekerja ya. Itu yang bekerja ini Bekerja. ada catatannya. Tapi kalau yang nggak bekerja nggak perlu diisi ya. Nggak perlu diisi. Ini saya strip semua karena memang nggak Memang bekerja. nggak bekerja. Terus di bawah itu ada ini. Terus rumahnya itu lantai berapa gitu. Lantai 2. Terus liftnya ada apa enggak gitu. Sampai segitu Sampai detailnya. segitu detailnya ini ada Masya Allah. datanya. Jadi ketika ini kan harus dibawa ketika ibu hamil itu periksa ya. Jadi dokternya itu meriksa itu. Oh, kondisinya seperti ini lingkungannya gitu. Oh, kondisi pekerjaannya seperti ini, tahu gitu. Secara nggak langsung dokternya juga ngelihat ya, tahu gitu. Terus tinggal bersama istri enggak, bersama suami enggak gitu kan. Ada. Terus di lingkungan rumahnya itu suaranya bising apa enggak gitu. Itu ada loh recordnya di sini. Iya. Terus pencahayaannya gimana gitu. Sampai ditanya seperti ini diisi ya. Supaya Unik jadinya. Iya, supaya ibu hamilnya juga nggak terlalu stres Benar, atau gimana benar. gitu ya. Terus bukan hanya data-data ibu hamil juga sih. Jadi Data-data yang lainnya pengetahuan juga Benar. masuk gitu. Mungkin di KMS Indonesia juga ada sih tentang Kalau ini gizi, waktu nutrisi. anak pertama itu saya lihat Ada ya? ada. Terus tentang imunisasi, nanti imunisasi ini itu untuk apa, imunisasi yang ini itu kapan gitu. Itu ada detail banget di sini. Kalau buku ini dapetinnya di mana sih? Ini di mana? Ini dapatnya di Di mana ini? di Kuyaksho. Kuyaksho, kantor Nah, kecamatan daftar ya. ya. Kecamatan, Kalau apa yang kelurahan. yang pakai Kuyaksho dan Siyaksho kalau yang Berarti kita langsung datang aja gitu, terus ini ya dapat buku Datang ini. aja. Enggak. datang gitu doang. Caranya? Istri dulu periksa dulu gitu kan, bener nggak hamil gitu kan. Nanti nggak hamil, iya, ntar minta nggak buku hamil, minta buku hamil gitu. Kan aneh gitu.